Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kelima tutorial belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan Kotlin untuk pemula. Di video ini kita menggunakan file project yang sudah dibahas di video part 4. Setelah di video tutorial part 4 kemarin kita mengganti background dan warna text view, di video part ini kita akan belajar lebih lanjut cara menggunakan text view untuk membuat aplikasi Android. Jika ada yang belum menonton video part sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar video ini mudah dipahami. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Jika di sepanjang video ini ada bagian yang tidak dijelaskan, berarti hal tersebut sudah dijelaskan lengkap di video part sebelumnya. Dan jika masih ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Ya, kita mulai tutorialnya. Buka file mainActivity.kt dan activity_main.xml di project ini dulu. Caranya juga sudah dijelaskan di part sebelumnya, seperti ini. Ya, ini desain layar aplikasi yang dibuat di video part 4. Lalu, untuk menggunakan atau menambahkan text view ke layar aplikasi, caranya klik tab desain ini, lalu klik common, dan pilih text view ini. Lalu menggunakan mouse, klik drag ke desain layar aplikasi, lalu drop di sini. Lepaskan klik mouse, misalnya di sini. Ya. Setelah itu buat constraint atau pembatasnya. Lalu atur sedikit posisinya agar lebih proporsional. Misalnya seperti ini. Ya. Lalu klik split, maka di sebelah kiri berubah menjadi kode XML. Scroll mouse ke bawah ke atas sedikit. Di sini ada dua text view sesuai desain layar yang ada di sebelah kanan. Dan text view yang barusan ditambahkan, yang sedang dipilih atau diklik ini adalah text view yang tulisannya sedang diblok, yang bawah ini, bukan yang atas. Contohnya kalau ganti yang dipilih, misalnya yang text my app ini yang dipilih, maka kode XML yang diblok juga ganti. Yang atas sekarang yang diblok. Ya, kembali ke text view yang barusan dibikin. Lalu untuk memahami cara penggunaan text view, kita harus memahami atribut text view di kode XML ini. Ada beberapa atribut yang penting dan paling umum digunakan. Misalnya yang pertama adalah ID. Ini atribut ID, Android.2 ID ini. Cara menuliskan ID-nya seperti ini, @+ID _ lalu diikuti dengan ID dari text view itu. ID ini digunakan sebagai pengenal objek text view ini, harus unik dan spesifik penamaannya. Tidak boleh ada nama ID yang sama di sebuah project Android, maka kita perlu mengganti ID-nya ini. Misalnya dari text view kurang spesifik, kita ganti text view contoh 1 misalnya. Ya, seperti itu. Dan yang ini kita ganti dari text view 2 menjadi text view my app misalnya. Ya, seperti itu. Lalu atribut kedua yang umum dan penting digunakan adalah text. Ini Android.2 text. Atribut ini berisi kata yang ditampilkan pada text view ini. Ini contohnya untuk yang my app. Atribut Android text-nya my app, maka yang muncul di layar adalah my app. Nah, seperti ini. Lalu yang text view baru kita ganti teksnya. Misalnya kita akan membuat aplikasi catatan penting, tinggal ketik seperti ini.
Ya, seperti itu. Catatan penting harianku. Lalu untuk atribut layout width dan layout high digunakan untuk mengatur lebar dan tinggi view atau kotak di luar teks ini. Biasanya di set wrap konten seperti ini, atau bisa diganti misalnya match parent. Nah itu, enter. Bedanya seperti itu. Kalau wrap konten membungkus teks, kotaknya membungkus teks. Lalu kalau match parent sesuai dengan lebar layar. Atau bisa juga menuliskan ukurannya, misalnya 300 sp, tinggal ganti ke ketik 300 sp. Nah seperti itu, maka lebar layoutnya menjadi 300 sp. Tapi kita pakai yang wrap content saja. Kembalikan settingannya. Ya. Lalu atribut berikutnya adalah text color. Secara default, atribut ini tidak muncul di kode XML-nya, maka kita perlu mengetiknya seperti ini. Ya, text color berubah menjadi warna putih. Triple F ini adalah kode warna putih. Jika menginginkan warna lain, cara mendapatkan kode warnanya sudah dijelaskan di video part sebelumnya. Silahkan ditonton kalau belum. Lalu setelah text color, atribut berikutnya adalah text size. Kita ketik seperti ini atributnya. Ya, ukurannya menjadi 20 sp. Kalau ingin lebih besar, misalnya dari 20 sp diganti ke 25, tinggal ketik. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, untuk app layout constraint ini adalah atribut yang otomatis mengikuti settingan ketika kita membuat constraint tadi. Misalnya kalau kita geser, maka nilai atribut ini akan menyesuaikan. Contohnya perhatikan ini, untuk atribut layout constraint vertical bias, sekarang nilainya 0,067. Kalau kita geser text view-nya misalnya ke bawah, ya nilainya berubah menjadi 0,361. Juga sebaliknya, kita bisa mengubah angka di kode XML ini, maka desain di layar yang ini akan mengikuti. Contohnya kita ubah nilainya, misalnya dari 0,361 kita ubah menjadi 0,01 misalnya. Nah seperti itu, maka text view akan mengikuti. Lalu atribut berikutnya adalah text style untuk membuat teks menjadi bold atau italic. Contohnya, ketik atributnya seperti ini. Ya, di sini ada pilihan bold, italic atau normal. Contohnya pilih bold aja. Nah, seperti itu, maka text view akan berubah menjadi bold. Nah, seperti ini. Lalu untuk contoh yang style italic, tambahkan satu text view lagi. Caranya seperti ini. Seperti yang tadi caranya. Buat constraint. Atur posisinya. Ya, misalnya di sini. Lalu kembali ke split. Ubah warna dan ukurannya biar terlihat. Kopikan kode XML dari text view yang sebelumnya. Lalu ganti ID. Misalnya menjadi text view contoh 2. Lalu teksnya diganti menjadi teks contoh style italic. Lalu ketik atribut stylenya seperti ini.
italic. Ya, text view akan berubah menjadi italic seperti ini. Atribut berikutnya adalah typeface, digunakan untuk memilih type font atau jenis huruf. Contoh cara penggunaannya, tambahkan satu text view baru lagi. Ubah warna dan ukuran, kopikan dari text view sebelumnya. Lalu ganti ID-nya menjadi text view contoh 3. Lalu teksnya diganti menjadi teks contoh typeface. Lalu ketik atribut typeface-nya seperti ini. Ada pilihan serif, sans, monospace, atau normal. Sebagai contoh, pilih serif saja, klik. Ya. Jenis font dari text view ini berubah menjadi serif. Lalu atribut berikutnya adalah background, digunakan untuk mengubah warna background teks. Contoh cara penggunaannya, tambahkan text view baru satu lagi. Ubah ID dan teks, serta warna dan ukuran font. ID menjadi text view contoh 4. Terus teks diganti. Teks contoh background seperti ini. Lalu ketik atribut backgroundnya. F adalah kode warna putih. Lalu perbesar fontnya. Misalnya menjadi 30. Lalu ubah warna fontnya menjadi hitam. 000 adalah kode warna hitam. Lalu juga tambahkan style bold untuk text view ini. Ya, seperti itu. Berikutnya, atribut alignment digunakan untuk melakukan pengaturan posisi perataan teks. Contoh cara penggunaannya, gunakan text view teks contoh background ini saja, tapi ubah layoutnya dulu. Misalnya layout width diganti menjadi 350 atau 370. Ya, seperti ini. Lalu layout high-nya juga diganti, misalnya 60. Seperti itu. Lalu ketik atribut alignment-nya seperti ini. Pilih center. Ya, sehingga teks berada di tengah-tengah antara kiri dan kanan. Lalu sekalian tambahkan atribut gravity. Ketik atributnya seperti ini. Di sini ada banyak pilihan, pilih juga center. Nah, sehingga teks juga ada di tengah-tengah antara atas dan bawah seperti ini. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan atribut untuk menambahkan gambar ke teks. Cara penggunaannya, tambahkan text view satu lagi.
Lalu ubah ID dan teksnya. ID menjadi text view contoh 5, lalu teksnya diganti menjadi teks dengan gambar seperti ini. Ubah warna dan ukuran font, kopikan dari text view sebelumnya. Lalu ketik atribut drawable left untuk memasukkan gambar ke dalam teks seperti ini. Add Android drawable / checkbox on background. Ini adalah file checkbox seperti ini yang sudah otomatis ada di PC ini ketika menginstal Android Studio. Jika menginginkan gambar yang lain, gambar custom yang dibuat sendiri atau di-download sendiri, caranya pertama harus memasukkan gambar itu ke folder drawable ini. Cara memasukkan gambar ke folder drawable juga sudah dijelaskan di video part sebelumnya. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu coba kita jalankan desain aplikasi ini. Pertama, jalankan Android virtual device-nya dulu. Setelah Android virtual device siap, save project, lalu klik run. Tunggu sebentar proses instalasi. Dan ya, desain aplikasi text view yang tadi dibuat, jika dijalankan di Android virtual device, hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah akhir dari video tutorial part ini. Pastikan menonton video berikutnya. Kita akan belajar cara menggunakan button untuk membuat aplikasi Android. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Jika ada yang membutuhkan source code atau kode program project cara menggunakan text view untuk membuat aplikasi Android ini untuk coba-coba sendiri di PC, link downloadnya ada di deskripsi. Ya, demikian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.